Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zia Family, sejauh pengetahuan kita, jin adalah makhluk gaib yang tidak kasat mata. Mereka bisa melihat manusia, tapi tidak sebaliknya. Namun tahukah kalian kalau dulu manusia ternyata bisa melihat bangsa jin? Seandainya bukan karena Nabi Syeds, manusia sampai sekarang bahkan masih bisa melihatnya bangsa jin. Pertanyaannya, benarkah dulunya manusia bisa melihat jin? Dan mengapa hal ini dikaitkan dengan Nabi Syeds? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Beberapa waktu lalu, heboh pengakuan pria bernama Jindan, yang juga mengaku sebagai keturunan Mbah Priok dari LSM Persatuan Dukun Indonesia, mengaku neneknya diajarkan mengaji dan diberi makan oleh jin. Bagaimana pandangan Islam tentang jin? Tentunya pengakuan Jindan di channel YouTube Dr. Richard Lee itu menuai pro dan kontra. Benarkah manusia bisa melihat langsung jin? Habib Nabil Al-Musawa menjelaskan perkara apakah manusia bisa melihat langsung bentuk jin. Hal itu dipastikan, manusia tak bisa melihat dalam bentuk yang sebenarnya. Berikut penjelasan lengkap Habib Nabil Al-Musawa. Hadis Rasulullah menyatakan bahwa manusia melihat dalam bentuk asli jin itu tidak bisa. Dalam Al-Quran, mereka bangsa jin itu melihat kalian dari tempat yang kalian nggak bisa melihat mereka. Maka yang bisa melihat dalam bentuk aslinya jin ialah para nabi dan rasul. Misalnya Nabi Sulaiman alaihi salam, bukan hanya melihat, tapi memerintahnya. Bahkan jin ifrit, di dalam fikih salah satu di antara jin yang paling kuat. Tapi Nabi Sulaiman alaihi salam bisa memerintahkan ifrit, sampai ifrit mengatakan, saya bisa bawa singgasana Ratu Bilqis itu sebelum kamu bangun dari dudukmu. Tapi akhirnya dikalahkan juga oleh manusia. Intinya, melihat jin dalam bentuk sebenarnya tidak bisa. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bukan hanya jin, iblis itu dalam bentuk yang sebenarnya pernah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi sedang salat, dikatakan iblis membawa api mau memutuskan salat Rasulullah. Lalu dicekik oleh Rasulullah sampai Rasulullah mengatakan, aku sampai merasakan dingin lidahnya di tanganku. Seandainya tak didahului oleh doa Nabi Sulaiman, saya ikat iblis itu agar bisa dilihat oleh anak-anak Madinah. Kalau manusia lihat asli, jin itu tidak bisa. Itu adalah penjelmaan. Kita tidak bisa melihat dia dalam bentuk asli, tergantung otak kita kemana. Kalau dari kecil dibentuknya pocong, kuntilanak, ya terbentuknya itu tergantung budaya. Jangan sampai kita mendengarkan cerita hantu atau jin, hidup kita kepikiran setan terus-menerus. Padahal kita dan jin itu beda alam, jin memang itu ada, itu wajib kita imani. Kenapa? Karena dia disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan disepakati oleh para ulama. Bahkan, dalam Al-Quran itu ada surat Al-Jin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu, sudah diperdengarkan golongan jin dalam bacaan Al-Quran ini. Lalu, mereka jin mengatakan, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan itu Al-Quran. Artinya keberadaan dia, jin, wajib kita imani. Tapi bila ada gambar yang tertangkap kamera itu jin atau bukan tidak wajib percayai. Karena itu belum tentu jin, bisa saja itu bikinan untuk mencari popularitas di YouTube atau media sosial lainnya. Jadi kalau kasus-kasus tentang jin yang beredar belum bisa dipercayai, karena banyak kebohongan-kebohongan dan rekayasa manusia, walaupun jin itu memang ada, tapi tidak diperlihatkan dalam wujud aslinya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan di dalam Al-Quran, bahwasanya manusia sama sekali tidak dapat melihat jin, hanya jinlah yang bisa melihat manusia, sebagaimana ayat berikut. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu dengan setan, sebagaimana halnya, dia setan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat,
yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Dari ayat di atas, Imam Syafi'i rahimahullah mengambil kesimpulan, orang-orang adil yang menyangka dirinya mampu melihat wujud asli jin, maka persaksiannya kami batalkan, kecuali kalau dia nabi. Tobaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Berikut dalil bahwa jin mampu menjelma menjadi manusia. Hadis dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menceritakan kisahnya saat ditugasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga zakat fitrah. Diceritakan dalam hadis itu bahwa ada seorang pencuri makanan kumpulan zakat fitrah. Saat tindakannya tertangkap tangan Abu Hurairah, beliau mengancamnya, "Demi Allah, sungguh akan aku laporkan kamu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ia memohon iba kepada Abu Hurairah, "Aku benar-benar butuh. Aku punya keluarga, dan aku pun sangat membutuhkan ini." Mendengar ucapan ini, Abu Hurairah merasa iba kepadanya. Saat pagi hari tiba, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kejadian semalam. "Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" "Ya Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam kondisi butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, aku sangat kasihan padanya, sehingga aku melepaskannya." Jawab Abu Hurairah, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia berdusta kepadamu. Dia akan datang lagi." Dan ternyata, ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar adanya. Orang itu datang kembali dengan alasan yang sama. Sampai di hari ketiga, Abu Hurairah benar-benar bertekad membawanya menghadap Rasulullah. Karena dikuasai rasa takut akan ancaman Abu Hurairah tersebut, orang itu malah mengajari Abu Hurairah sebuah zikir yang bila dibaca saat beranjak tidur, maka Allah akan mengirimkan penjaga dan setan tidak akan sanggup mendekatinya sampai pagi hari. Zikir itu adalah ayat kursi. Pengalamannya semalam disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah," ia berkata kepadaku, "mengajariku, jika Anda hendak pergi tidur di ranjang, bacalah ayat kursi sampai selesai." Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan sahabat Rasulullah itu sangat semangat dalam mengerjakan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menanggapi, "Adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Tahukah kamu, siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak, ya Rasulullah," jawab Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Dia adalah syaitan." Hadis riwayat Bukhari 2311. Jika berdasar keterangan hadis tadi, maka orang yang selama ini mengaku bisa atau pernah melihat jin ternyata itu hanyalah wujud jelmaannya saja, sebab jin diberikan kemampuan untuk menjelma seperti halnya para malaikat. Tapi terlepas dari itu, konon dulu manusia bisa melihat jin, dan itu terjadi pada zaman kenabian Adam alaihissalam, sebagaimana dipaparkan oleh Buya Dr. Arashi Hashim MA dalam sebuah forum tanya jawab Islam. Katanya, jika bukan karena risalah dan nubuah Nabi Syits alaihissalam, pastinya manusia hingga kini masih bisa melihat bangsa jin berlalu lalang, beterbangan dan semacamnya. Jarak antara jin manusia tidak ada. Berkat risalah beliaulah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memisahkan alam jin dan manusia. Karena keberkahan risalahnya, Allah kemudian memisahkan alam kita, alam manusia sendiri dan alam jin sendiri. Nabi Syits sendiri adalah putra sekaligus nabi kedua setelah Adam alaihissalam. Beliau lahir beberapa tahun setelah peristiwa terbunuhnya Habil oleh Kabil. Tidak diketahui beliau anak keberapa, sebab tidak ada riwayat yang menyebutkan hal demikian. Yang pasti beliau terpilih untuk meneruskan wasilah kenabian ayahnya, dan salah satu tugas beliau yang disebutkan Buya Arashi Hashim, tapi jarang dieksplorasi, yaitu membuat batas hijab antara alam jin dan manusia. Menurut Ibnu Abbas,
Terpilihnya Nabi Syeds menjadi nabi pada saat itu, dikarenakan Nabi Syed memiliki kelebihan dari segi kecerdasan, keimanan, ketakwaan dan kepatuhan dibanding semua saudaranya. Dalam kitab Kishul Anbiya, dijelaskan bahwa ketika Nabi Syed telah diberi mandat oleh Nabi Adam, sempat mengingatkan kepadanya untuk menjaga kerahasiaan mandat tersebut agar tidak diketahui oleh putranya yang pendengki yaitu Kabil. Saat melanjutkan risalah kenabian, ia menerima beberapa suhuf atau lembaran kecil yang di dalamnya terdapat dalil-dalil hukum, sunnah, fardu, serta syariat-syariat dan batasan hukum Allah. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 104 suhuf, sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Syeds. Hadis riwayat Ibnu Hibah. Sahabat Sia Family, entah valid atau tidaknya riwayat yang disampaikan Buya Ar-Razi Hashim ini, yang pasti sebagai orang beriman kita sangat bersyukur, sebab andai kata jin itu benar-benar bisa kita lihat, tentunya akan banyak anak cucu Adam yang menjadi pengikut-pengikut jin. Secara tidak terlihat saja, manusia sudah gampang disesatkan oleh jin, apalagi kalau benar-benar bisa melihatnya. Semoga kita selalu terlindungi dari kejahatan jin yang selalu ingin menyesatkan manusia sejak dari awal hingga akhir zaman, karena itu sudah menjadi sumpahnya bangsa jin. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel kami. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Agar channel ini bisa berkembang, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Terima kasih.